Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, malam Asyura. Kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, salah satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan datangnya kita di Baitullah, rumahnya Allah ini, kita dijamu oleh Allah dengan maghfirahnya. Dan mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini dengan diberi oleh Allah hidayah taufik, sehingga kita tetap istiqamah di jalan yang lurus insyaallah, dan kita bisa meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita muliakan bersama para habaib, Habib Hasan Al-Hamid, Habib Muhammad bin Ja'far Al-Haddad dari Lumajang, para kiai, para asatidz, Ustaz Arif Rahman, Ustaz Syahraddin, Pak Yahya, kemudian perwakilan dari Ta'min, Pak Ustaz Amin Mahmud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka semua sehat walafiat, diberi panjang umur sehingga bisa membimbing kita semua di jalan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita semua berkumpul malam ini di tempat yang mulia ini, tentunya ini taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya menyebut, fa inna Allah idza ahabba 'abdan ista'malahu fil awqat al-fadilah bi fawadil a'mal. Jika Allah mencintai seorang hamba, hamba tersebut akan disibukkan di waktu-waktu mulia dengan ibadah-ibadah yang mulia. Jika Allah sudah mencintai seorang hamba, hamba ini akan disibukkan di waktu yang mulia dengan ibadah-ibadah yang mulia. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, percaya atau tidak percaya, para wali itu dilantik oleh Allah di waktu yang mulia, yaitu di waktu sahar, di waktu hampir subuh. Waktu itu waktu yang sangat mulia, diijabahi semua doa oleh Allah di waktu itu. Percaya atau tidak, di hari Jumat itu ada satu waktu, satu saat yang apabila kita berdoa di saat itu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa kita karena kemuliaan waktu dan saat itu. Maka mudah saja bagi Allah, kalau Allah ingin memuliakan hambanya, Allah ingin menjadikan hambanya menjadi orang yang dekat kepadanya, tinggal digiring oleh Allah, didekatkan, ditempatkan dengan waktu yang mulia. Begitu juga ini hari Asyura, beribu-ribu orang bahkan berjuta-juta
Di waktu yang mulia ini Allah pilih hamba-hambanya tertentu saja, digiring ke waktu yang mulia supaya diijabahi doanya dan supaya Allah menjadikan dia sebagai kasihnya. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang-orang yang beruntung di hari Asyura ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Sebenarnya saya tidak perlu panjang-panjang ini karena yang disampaikan tadi oleh Ustaz Amin Mahmud, Ustaz Arif Rahman ini sama-sama apa kata orang sekarang ini, daging semua. Kalau di YouTube itu namanya apa? Daging semua. Tak tulang. Betul-betul padat berisi. Sehingga mau komentari ini, mau menambah ini, apanya yang perlu tambah sudah cukup. Keterangannya sudah sangat padat berisi. Dan subhanallah, subhanallah, kalau ulama, dai, ustaz, ilmunya itu ada sanadnya, kata-katanya berbobot. Kata-katanya berbobot. Kenapa? Karena bersanad ilmunya, ada gurunya dan ada gurunya. Saya sudah gak enak tadi Ustaz Amin Mahmud ceramah tadi. Ini jangan-jangan. Subhanallah, ketika beliau turun saya tanya, beliau antum kharij min Mesir, keluaran dari Mesir. Anda, Habib, saya cuma pernah di Mekah. Di Mekah ngapain tak bilang itu? Kerja. Wah, nggak mungkin kerja toh. Sempat belajar dengan Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki rahimahullah. Ternyata beliau salah satu murid daripada Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Begitu juga Ustaz Ar-Rahman ini pernah ditarim di Hadramaut, belajar dengan Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Ini kata-katanya berbobot, didengar enak, manfaat, muncul ide-ide baru, ilmu-ilmu baru. Coba yang disampaikan oleh Ustaz Amin tadi, ada pencerahan, otak ini berjalan langsung kan. Masjid ini bisa difungsikan berbagai macam. Di zaman Nabi masjid itu dipakai latihan perang, latihan berkuda, luar biasa. Ini enak didengarkan. Coba yang satunya, yang nggak ada sanad ilmunya nggak jelas. Akhirnya kata-katanya makoli unar rahmatan, makoli, fima Allah. Nggak ada manfaatnya, gitu loh. Nggak ada pencerahan. Nanti ceramah lagi ngomong sama semut, ceramah lagi ngomong sama cacing. Terus apa positifnya yang bermanfaat bagi umat ini? Apanya kalau bisa ngomong sama semut, gitu loh. Kalau memang bisa ngomong sama semut, bisa ngomong sama nyamuk, lebih baik kerjasama sama baikon. Bagaimana caranya bisa mengusir nyamuk, bisa mengusir semut? Saya beri gambaran sedikit. Di zaman Rasulullah SAW, dalam masjid ada mimbarnya Rasulullah untuk berkhutbah. Di situ juga Rasulullah SAW menyediakan mimbar khusus untuk sahabat Hasan. Siapa sahabat Hasan ini? Sahabat Hasan ini yang ditugaskan Nabi untuk mengkonter, untuk menjawab apabila ada fitnahan-fitnahan daripada orang-orang kafir. Jadi Nabi SAW punya juru bicara yaitu Hasan. Kalau ada orang kafir yang menjelekkan Nabi, menghina Nabi,
Hasan tampil di depan umat, punya mimbar khusus, sampaikan beliau yang dikatakan orang kafir itu tidak benar. Bahkan ketika itu juga orang-orang kafir sempat mempermasalahkan nasabnya Rasulullah SAW, menghina nasabnya Rasulullah SAW, sehingga sahabat Hasan ditugaskan untuk menjawab tuduhan daripada orang-orang kafir. Berarti apa? Masjid ini juga berfungsi untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tolong masjid-masjid, tolong kasih kebebasan para ustaz, para kiai, para dai, para habaib untuk menyampaikan materi yang meluruskan akidah. Karena ini penting sekali, penting, khususnya di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini yang diserang itu bukan fisik, tapi yang diserang adalah akidah. Kalau akidah sudah rusak, maka mudah sekali mereka, orang-orang kafir, ingin mengalahkan umat Islam. Luar biasa. Fungsi masjid diantaranya adalah untuk amar ma'ruf nahi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kembali ke hari Asyura. Hari Asyura ini sebenarnya disebut oleh Al-Imam Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah. Beliau menyebut hari Asyura itu tidak ada ritual khusus, tidak ada. Ritual khusus, ibadah khusus tidak ada. Tapi kata beliau, jika ibadah dilakukan di hari Asyura, kemudian orang yang beribadah tadi meyakini hari Asyura ini hari yang mulia, sehingga ibadah yang dilakukan di hari Asyura menjadi ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah, maka ini sesuatu yang sangat baik, kata beliau. Seperti menyantuni anak yatim, gak ada. Sebenarnya gak ada anjuran khusus di hari Asyura, karena anjuran menyantuni anak yatim itu setahun penuh, gak ada batasan. Jangan sampai sampean ini kalau mau menyantuni anak yatim menunggu Asyura dulu. Selain Asyura gak ngerekin anak yatim. Jangan menyantuni anak yatim itu sepanjang tahun. Hanya saja kalau hari Asyura lebih banyak anak yatim yang disantuni, lebih banyak uang yang dikeluarkan untuk menyantuni anak ya. Begitu juga ada anjuran di kitab Abuya Al-Maliki yang berjudul Al-Dzikrayat wal Munasabat. Isinya disunnahkan, dianjurkan tausi' lil iyal, memberi belanja lebih untuk istri, memberi belanja lebih untuk istri. Jadi seumpama di hari-hari biasa kita biasa ngasih 50.000, khusus hari Asyura kasih 100.000. Dengan harapan, kata para ulama, siapa orang yang memberi keluasan, kebebasan, kelebihan kepada istri, kepada anak di hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala akan memberi keluasan rezeki selama 1 tahun. Kan untung. Jadi kasih lebih kalau hari Asyura. Untuk keluarga, khususnya untuk istri, untuk anak dikasih lebih, supaya oleh Allah diluaskan rezekinya selama 1 tahun. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, momen Asyura ini mari
kita jadikan momen kebaikan, kita jadikan tempat kita untuk beramal soleh, menyantuni anak yatim, memberi nafkah yang lebih kepada anak istri. Yang kita jadikan juga momen Asyura ini momen untuk mengingat perjuangan para anbiya, perjuangan para nabi, dan mengingat kemenangan-kemenangan mereka di hari Asyura. Mudah-mudahan insyaallah kita diberi oleh Allah hidayah dan taufik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rezeki kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita tetapkan iman, tetapkan istiqamah. Dan mudah-mudahan kita tetapkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mudah-mudahan kita semua diberi husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadza